darah saya ini masih mengalir darah politisi. Darah politisi ya? Darah politisi. Sehingga walaupun saya sekarang ada di di BUMD, betul. Di perusahaan daerah, tapi kalau bicara politik, ya memang saya background-nya dari sana. Betul. Sehingga insya Allah tahun 2024 ini memang ada beberapa permintaan, aspirasi dari beberapa kelurahan. Insya Allah saya akan kembali lagi untuk bertarung di 2024. 24 ya. Dan jadi kendaraannya ini tetap ya, masih melekat warna kuning. Ya, alhamdulillah. Partai Golkar. Ya, saya insya Allah saya sudah siap lahir batin Bang Jago untuk itu. Tapi lewat kendaraannya Partai Golkar juga. Insya Allah. Tentunya kalau ada dukungan dari masyarakat dan ada izin dari Allah, ya saya siap bertarung Bang Jago. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Rabu 12 Januari 2022, Bang Jago lagi bertandang di kantor PDAM Kota Gorontalo. Dan saat ini di samping Bang Jago bersama Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Gorontalo, ya Bang Toto Baktiar. Jadi Bang Jago ingin menyapa. Assalamualaikum Bang Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jago. Iya, bisa dibuka masker. Oh boleh Bang Jago. Ya ini kan protokol kesehatan, jadi kita harus gunakan masker Bang Jago. Jadi alhamdulillah Bang Toto, jadi Bang Jago bisa bertandang ke kantor dalam rangka untuk silaturahim. Jadi ingin menanyakan kabar ya. Ini kan Bang Toto juga ini kan seorang politisi ya. Mantan politisi yang punya power juga kalau di Kota Gorontalo ya. Jadi kalau Bang Jago lihat sekarang sudah menjadi Ketua Dewan Pengawas. Jadi ini Bang Jago lagi bersama Bang Toto ya. Ini mau tanya kabar dan juga berbagai program yang sudah dilaksanakan di PDAM, apalagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi ada nggak penjelasan sedikit Bang Toto? Ya, baik, terima kasih Bang Jago. Siap. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih karena kedatangan Bang Jago ini adalah satu anugerah bagi saya. Alhamdulillah. Karena Bang Jago ini boleh dikata wartawan yang sangat ngetop, yang memiliki ciri khas tersendiri di Provinsi Gorontalo. Dan wartawan yang cerdas. Selama Bang Toto juga itu di DPR ya, DPR kota, DPR provinsi, itu kan Bang Jago dulu masih wartawan. Ya, dulu radar. Gorontalo Pos. Ya, Gorontalo Dan sekarang kan radar ya. Radar ya. Ya, radar tapi dalam konten juga Bang Jago podcast. Jadi gini Bang Jago, PDAM ini memang dari tahun ke tahun alhamdulillah makin meningkat. Kan? Peningkatan itu dari beberapa segi. Siap. Pertama, peningkatan dari sarana prasarana atau infrastruktur. Kan? Kemudian juga dari kualitas, kan? Dari kontinuitas itu air sendiri. Kemudian juga dari sisi pendapatan itu meningkat. Nah, kalau kita bicara tentang peningkatan infrastruktur, alhamdulillah kita melalui bantuan dari pemerintah, karena kita ini perusahaan BUMD, perusahaan plat merah, milik pemerintah. Nah, dalam hal ini kami aset yang dipisahkan oleh pemerintah, gitu kan. Tapi kami tetap bertanggung jawab terhadap pemerintah. Kan? Amanat yang diberikan kepada kami adalah tentang ketersediaan air bersih bagi warga Kota Gorontalo. Nah, yang kami layani ini Bang Jago, itu wilayah Kota Gorontalo itu sendiri dan wilayah Bone Bolango sebagian. Jadi untuk kota dan Bone Bolango? Bone Bolango sebagian. Itu mulai dari Kabila sampai dengan di Suawa. Ada pelanggan kami di sana ada kurang lebih sekitar 800 lebih pelanggan. Nah, kalau untuk kota itu sendiri, kami memiliki pelanggan existing itu 29.000 lebih kita punya pelanggan. 29.000 ya? 29.000 pelanggan yang ada di Kota Gorontalo yang kami layani. Nah, target dari pelayanan air bersih yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota, itu targetnya beliau minimal 80% cakupan air bersih yang itu. Nah, dari Kota Gorontalo. Alhamdulillah sekarang
cakupan itu ya makin hari kita makin ini. Dan kemudian juga perubahan-perubahan yang terjadi di PDAM yaitu tentang kualitas. Kalau dulu orang sering mengeluh tentang air kabur dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang air sudah jernih, kemudian juga sudah menetes dengan baik gitu. Bukan lagi menetes seperti inilah. Tapi sekarang sudah deras gitu kan. Karena deras, itu kalau Bang Jago lihat di bawah Direktur PDAM Bang Lucky Paudia. Karena melihat juga Bang Jago pernah podcast bersama beliau. Kemudian juga yang berikut Bang Jago dari sisi penanganan layanan pelanggan, keluhan pelanggan. Alhamdulillah kami sekarang ini mencanangkan tentang solusi penanganan keluhan pelanggan. Kita berupaya maksimum 12 jam sudah tertangani persoalan layanan pelanggan. Nah, kita sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang ada, gitu Bang Jago. Kemudian dari sisi peningkatan pendapatan, kita alhamdulillah makin hari karena sudah banyak masyarakat yang sadar bahwa membayar air itu adalah penting. Nah, sehingga alhamdulillah peningkatan pendapatan juga sudah semakin meningkat. Dan kita Bang Jago di PDAM, khususnya PDAM Muara Tirta, Kota Gorontalo, kita juga telah melalui dana program hibah MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Kita telah memasang sambungan air gratis itu tahun 2016 kita pasang 1.000 sambungan. Kemudian tahun 2019 kita 1.000 sambungan. Kemudian tahun 2021 ini kita lagi memasang 1.000 sambungan melalui program hibah air bersih MBR dan 500 melalui dana alokasi khusus yang ada. Jadi sampai 2021. Jadi ada 1.000 dari sudah 2 tahun berturut. 2019. Dari 2019 ke 2021 kita sudah ada 2.500 sambungan secara gratis kita kasih ke masyarakat khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, bagaimana solusi yang ada? Memang saat ini tunggakan air itu cukup banyak, gitu kan? Tunggakan air cukup banyak. Memang ini hal yang kita hadapi saat ini. Nah, kita juga paham karena kita kan baru selesai, boleh dikata kita sekarang lagi bergeser dari situasi yang sangat memprihatinkan kemarin pengaruh COVID kan? Sehingga penghasilan masyarakat juga berkurang. Nah, kami juga dari PDAM juga cukup mengerti tentang hal itu. Nah, kemudian sekarang ya alhamdulillah mulai pulih gitu kan. Nah, kadang kita pelanggan yang datang yang menunggak ya kita berikan solusi-solusi. Seluruh PDAM yang ada di Provinsi Gorontalo, satu-satunya PDAM yang dinyatakan sehat baik dari sisi operasional dan likuiditas keuangan adalah PDAM Kota Gorontalo, PDAM Muara Tirta. Jelas. Dan memang hutang pelanggan ini memang cukup besar, apalagi pelanggan MBR khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka selalu berpikir bahwa ketika mereka mendapat meter gratis, maka air juga gratis. Harusnya kan tidak begitu. Biaya pemasangannya gratis, tapi tetap membayar tiap bulan. Kenapa masyarakat harus membayar air tiap bulan? Karena di situ kan ada biaya operasional yang kita keluarkan. Bang Jago coba bayangkan saja, baru kita bayar listrik setiap bulan itu sudah 1,5 miliar. Dalam 1 bulan. 1 bulan. Itu baru pembayaran listrik kan. Belum lagi operasional lainnya, bahan kimia apa dan semua yang kita gunakan. Nah, sehingga kami memang ada beberapa hasil diskusi kami beberapa hari yang lalu. Saya, Pak Direktur, kemudian ada dari bagian keuangan dan ke asisten 2 dan kepala Bapeda. Dan kita lakukan koordinasi dengan pemerintah karena sesuai dengan petunjuk Pak Wali. Itu Pak Wali menyampaikan ke kami coba buat program bersih airku, bersih lingkunganku. Nah, gitu kan? Bersih airku, bersih lingkunganku. Nah, apa yang dimaksud dari program yang dimaksud oleh Pak Wali itu adalah khusus untuk MBR ke depan nanti membayar air tidak harus dengan uang tunai. Cukup dengan sampah yang bersangkutan mengumpulkan sampah, sampah plastik, dibawa ke bank sampah dan nanti bank sampah itu yang membayar rekening airnya mereka. Jadi lewat sampah bisa membayar ya? Bisa membayar air. Karena menjadi program Pak Wali Kota juga itu? Iya, itu programnya Pak Wali Kota. Dan itu kita insya Allah kita akan
laksanakan dan kita akan launching ya mungkin dalam waktu dekat lah kita akan launching. Jadi bro, ini bersama Ketua Dewan Pengawas bro. Jadi ini Bang Tok udah berapa tahun sih menjabat sebagai? Saya sebagai Ketua Dewan Pengawas saya sudah 3 tahun. Iya. Sebagai Ketua 3 Dewan tahun. Pengawas sudah 3 tahun. Luar biasa. Jadi berbagai persoalan juga tetap untuk Kota Gorontalo aman ya, tidak ada persoalan. Alhamdulillah. Untuk Pak ini juga ini sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Dewan Pengawas seluruh Indonesia. Jadi setelah dilantik ada nggak harapan untuk jadi sebagai Wakil Ketua Umum? Ya. Jadi tugasnya ini apa sih di Gorontalo? Ya, terima kasih Bang Jago. Memang saya kemarin dari hasil Munas, Ya, Munas yang keempat, Ya. Munas Musyawarah Nasional yang keempat Asosiasi Dewan Pengawas Ya. seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Bandung. Iya. Alhamdulillah satu-satunya wakil dari wilayah Indonesia Timur yang terpilih menjadi pengurus yang ada di DPP sebagai, kebetulan saya dipilih sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Dewan Pengawas seluruh Indonesia. Luar biasa. Asosiasi Dewan Pengawas seluruh Indonesia ini merupakan satu wadah organisasi yang membawahi atau mengkoordinir seluruh Dewan Pengawas yang ada di Indonesia. Seluruh. Ada 483 Dewan Pengawas yang ada di seluruh Indonesia, itu di bawah koordinasi atau di bawah Asosiasi Dewan Pengawas seluruh Indonesia. Jadi Bang Tok ini seluruh ya? Ya, alhamdulillah saya kebetulan saya dipercayakan sebagai Wakil Ketua Umum. Luar biasa. Ketua umumnya adalah Insinyur Dodi dari PDAM Bogor, dan saya Wakil Ketua Umumnya dari PDAM Gorontalo. Iya, Gorontalo ya, perwakilan. Ya. Nah, tugas dari Asosiasi Dewan Pengawas ini, tugasnya ini adalah mengkomunikasikan atau menjadi jembatan dari PDAM kepada pemerintah pusat, provinsi maupun ke daerah. Betul. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, tugas dari Asosiasi Dewan Pengawas ini adalah melakukan bimbingan teknis, nah, kemudian pelatihan kepada seluruh Dewan Pengawas yang ada di seluruh Indonesia. Itu kita lakukan biasa dalam bentuk BIMTEK dan lain sebagainya, gitu kan, kegiatan-kegiatannya. Kemudian juga yang berikut juga tugas kami adalah mensosialisasikan tentang peraturan yang menyangkut tentang PDAM itu sendiri. Nah, sekarang ini seluruh PDAM di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, seluruh PDAM di Indonesia harus merubah statusnya menjadi perusahaan daerah, menjadi perumda atau perseroda. Perseroan daerah atau menjadi perusahaan umum daerah. Nah, dari sekian banyak 484 PDAM yang ada di Indonesia, itu 96% mengambil perumda. Yang sisanya itu ke perseroda. Tapi kalau untuk Gorontalo sendiri sudah kita ada perumda. Insya Allah kita dalam waktu dekat sesuai dengan hasil pembahasan di DPRD. Insya Allah dalam waktu dekat DPRD akan mensahkan perda tentang perusahaan umum daerah Muara Tirta Kota Gorontalo. Luar biasa. Jadi kemarin kan juga pembahasan ya bersama DPRD. Itu Bang Jago juga pantau. Ini bosnya Bang Jago juga. Ini setelah diskusi terkait pengawasan juga yang ada di Kota Gorontalo terkait air minum ya. Apalagi berbagai aturan. Jadi Bang Jago juga pengen ini Bang Tok. Ini terkait ini kemarin kan sebagai politisi juga dikenal sangat istilahnya juga bicaranya dalam sidang, dalam apa itu Bang Tok itu selalu terlihat sangar gitu. Dari untuk kepentingan rakyat selalu memperjuangkan, bahas kan. Jadi untuk ke depan gimana 2024? Ada nggak kemauan? Terima kasih Bang Jago. Memang darah saya ini masih mengalir darah politisi. Darah politisi darah politisi. Sehingga walaupun saya sekarang ada di di BUMD, betul. Di perusahaan daerah, tapi
kalau bicara politik, Iya. ya memang saya background-nya dari sana. Betul. Sehingga insya Allah tahun 2024 ini memang ada beberapa permintaan, aspirasi dari beberapa kelurahan. Iya. Insya Allah saya akan kembali lagi untuk bertarung di 2024. 24 ya. Dan jadi insya Allah kendaraannya saya ini tetap ya, masih melekat warna kuning. ya. Alhamdulillah. Partai Golkar. Ya, saya insya Allah saya sudah siap lahir batin Bang Jago Siap. untuk itu. Tapi lewat kendaraannya itu. Partai Golkar juga. Insya Allah. Tentunya kalau ada dukungan dari masyarakat dan ada izin dari Allah, ya saya siap bertarung Bang Jago. Jadi bro, ini darah politisi juga masih melekat. Ya, dalam diri Bang Toto juga. Meskipun Bang Toto ini sebagai Ketua Dewan Pengawas. Ya. Hidup itu adalah pilihan. Iya, Kan? betul. Tentunya kita harus jalani, tapi tetap kita harus ada memilih. Iya. Nah, kalau ketika saya memilih politik, maka tentunya saya akan resign, lepas yang ada, jabatan sebagai ketua ya. Walaupun masa jabatannya itu sampai dengan 2024, saya tetap akan lepas karena untuk saya harus maju ke itu bisa politik. Cuti atau gimana? Tidak bisa, Tidak karena bisa, peraturannya itu dia bukan pegawai negeri sipil dan bukan BUMD. Betul. Jadi penunjukan ya. Ya, jadi kita Iya. harus memilih. Siap. Jadi bro, setelah untuk sebagai Ketua Dewan Pengawas juga, ya Bang Tok juga akan bertarung 2024. Tapi nanti kan bro ya, karena ini berbagai pernyataan juga, karena masih mengalir darah politik juga ya. Sama Bang. Nah, sini Bang Tok sudah saling ya. Terima kasih Bang Jago. Bersama Bang Jago juga, podcast bersama Bang Jago. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk konten Bang Jago. Setelah Bang Jago diskusi santai bersama Ketua Dewan Pengawas, ya Bang Tok juga, maka Bang Jago pengen akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.